Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca Arba'un Al-Muntakhabah, 40 hadis-hadis pilihan, dan kitab Tauhid Ibn Khuzaimah, dari kitab Tauhid Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah. Pertemuan yang ke-14, halaman 133. Qala al-muntakhib wafaqahullah, babu ma jaa fi ziyadatil iman wa nuqsanihi wa tafaduli ahlihi fihi wa qawlihi ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Al-ayat ar-rabi'ah min surat al-Fath. Dalil yang menjelaskan atau menerangkan bertambahnya iman, wa nuqsanihi, dan berkurangnya iman, wa tafaduli ahlihi fihi, dan berbeda-beda tingkat keimanan para pemiliknya, serta tafsir firman Allah Subhanahu wa taala ayat keempat dari surat Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya mereka bertambah keimanannya bersama keimanan yang telah mereka miliki sebelumnya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Iman itu adalah i'tiqad bil qalb, keyakinan. Al-iman itu adalah i'tiqad wal qaul wa amal, keyakinan, ucapan dan amal. Iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan amal, ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan lisan, amalan perbuatan. Yazid bit ta'atir rahman, bertambah iman itu sebab taat kepada Allah. Yangkus, ya, bil isyan, dan berkurang iman itu sebab maksiat. Ucapan hati, ucapan lisan bertambah dan berkurang. Amalan hati, amalan perbuatan juga bertambah dan berkurang, ya. Ada ketaatan hati, ada ketaatan lisan, ada ketaatan amal perbuatan, ada juga maksiat hati, maksiat ucapan, maksiat perbuatan. Qala al-hadits sadis wal ishrun, hadis yang ke-26. Qala al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah,
Haddatsana Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsana Hisham As-Tuwai an Qatadah bin Di'am As-Sadusi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Anas bin Malik menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu sya'iratan thumma yakhruju minha man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burratan thumma yakhruju man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarratan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju akan keluar minan nar dari neraka siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, sementara di dalam kalbunya minal khair ada keimanan, ma yazinu seberat syairatan, ya, seberat satu biji gandum, ya. Summa kemudian yakhruju minha akan keluar dari neraka siapa? Man qala la ilaha illallah, siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, sementara dalam kalbunya minal khair memiliki iman, ma yazinu burratan, seberat burrah, gandum jenis bur. Thumma yakhruju, kemudian akan keluar man qala dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa saja yang telah mengucapkan la ilaha illallah, wa kana fi qalbihi, sementara dalam kalbunya minal khair ay minal iman, ada iman, ma yazinu dzarrah, seberat dzarrah, seberat seekor semut. Hadis ini menunjukkan bahwa iman, ya, bertingkat-tingkat. Ada yang seberat biji syairah, gandum jenis syair, ada yang seberat biji burrah, gandum jenis bur, ya. Ada beratnya beda, gandum syair dengan gandum bur. Ada yang seberat dzarrah seekor semut, beratnya beda lagi, ya. Di sini juga terdapat keterangan bahwa iman yang diakui oleh Allah Azza wa Jalla itu imannya ahlul la ilaha illallah, imannya orang yang memiliki la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah lengkap dengan syarat-syaratnya, ya. Man qala la ilaha illallah, siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, bukan sekedar mengucapkan, ya, tetapi, ya, wafian bi syurutiha, amilan bi muqtadhaha, mengucapkan la ilaha illallah memenuhi syarat-syaratnya dan menunaikan konsekuensi-konsekuensinya, mengamalkan makna yang ditunjukkan olehnya, yakni ibadah lillahi wahdah wa tarkus syirik, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan meninggalkan syirik. Ini iman yang
diakui oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini membahasakannya dengan khair minal khair, ziyadatan ala tauhid, ya, melebihi dari kadar tauhid, melebihi dari kadar tauhid. Kenapa nggak disebut amal? Kenapa nggak disebut amal di sini? Nggak beramal, disebut beramal. Ya. Al-amal al-zahir min lawazimil iman al-batin. Jika seseorang itu kalbunya memiliki iman dengan benar, ya, pasti akan melahirkan amal saleh, kecuali kalau ada penghalangnya. Ya. Terlebih lagi ini adalah al-khair, yakni ziyadah ala tauhid. Kadar lebih dari kadar tauhid. Kita sudah baca bahwa man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah itu bukan sekedar mengucapkan, tetapi apa tadi? Memenuhi syarat-syaratnya dan mengamalkannya. Mengamalkan makna dari la ilaha illallah. Mana la ilaha illallah? La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadah lillahi wahdah la syarikalah. Menafikan segala peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, wafian bisyurutiha, memenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar, yakin terhadap makna, kebenaran makna tersebut, ikhlas mengucapkannya tanpa tendensi yang lain, ya, jujur dalam mengucapkannya, tidak ada kedustaan, ya. Kemudian menerima segala konsekuensinya, wal inqiyad, ketundukan batin sepenuhnya terhadap la ilaha illallah, mahabbah, dan mencintai. Ini 7 syarat la ilaha illallah. Apa 7 syarat la ilaha illallah? 1, ilmu, ya, 7 syarat la ilaha illallah supaya bermanfaat bagi yang mengucapkannya. 1, ilmu, mengetahui maknanya dengan benar. 2, yakin, yakini kebenaran makna la ilaha illallah. 3, ikhlas saat mengucapkannya, tidak ada tendensi kesyirikan. 4, jujur, sidq, jujur mengucapkannya, tidak dusta. 5, al-qabul, menerima, ya, sepenuhnya dengan terhadap konsekuensinya, menerima sepenuhnya terhadap konsekuensinya. 6, al-inqiyad, ya, batinnya, hatinya tunduk sepenuhnya terhadap la ilaha illallah. Dan 7, mahabbah, mencintai la ilaha illallah. 7, mahabbah, mencintai la ilaha illallah. Apa saja? Coba sebutkan syarat la ilaha illallah. Ilmu. 2, yakin. 3, ikhlas. 4, sidq, jujur. 5, al-qabul, menerima. 6, inqiyad, tundukan, ya. 7, mahabbah, ya. Jadi makna man qala la ilaha illallah wafian bisyurutiha amilan bimuqtadhaha, mengamalkan maknanya. Apa makna la ilaha illallah? Tauhid. Makna la ilaha illallah apa? Tauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Bukan mujaradul qaul, bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah.
Al munafik mengucapkan la ilaha illallah di zaman Nabi SAW, tetapi mereka fi darkil asfali minan nar, la yakhruju minha abadan. Orang munafik di zaman Nabi mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia di keraknya neraka, nggak keluar darinya selama-lamanya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah. Ya, nggak yakin, jahil, nggak ikhlas, nggak jujur. Ya, nggak mencintai, nggak qabul, nggak tunduk, nggak inqiyat terhadap la ilaha illallah. Ya. Murtadun, orang-orang yang murtad, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka tidak amilan bimuqtadhaha, mereka tidak mengamalkan la ilaha illallah, justru mereka membatalkannya. Ya. Maka la ilaha illallah yang bermanfaat, yang memenuhi syarat-syaratnya dan mengamalkan kandungan maknanya, ya, nal imani billah wal kufur bit taghut, berupa iman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Sedangkan makna khair tadi apa? Wa kana fi qalbihi minal khair ay minal iman ma zada ala tauhid. Ya. Sementara dalam kalbunya, hatinya ada iman melebihi kadar tauhidnya. Qala hadza haditsun sahihun, ini hadis yang sahih, wa ruwatuhu thiqat, akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma alaihi Al-Bukhari, dan Imam Al-Bukhari memberikan judul terhadap hadis ini biqaulihi, dengan perkataan beliau, babu ziyadatil iman wa nuqsanihi, dalil ya bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Al-a'immah, para ulama salaf, mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bertambah dan berkurangnya iman. Ini membantah Jahmiyah yang mengatakan iman itu hanyalah ma'rifah fil qalb, tasdik, yang penting kenal Allah, hatinya kenal Allah. Zahirnya mau kafir, mau musyrik, ya, mau ateis, yang penting hatinya kenal Allah, dia mukmin, di surga nanti dia, menurut orang-orang Jahmiyah. Ya. Bantahan juga kepada para pengikut Jahmiyah di kalangan Murji'ah, di kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mengatakan iman itu hanya tasdik, sama dengan Jahmiyah, meyakini benar Allah dan Rasulnya, meskipun zahirnya kufur. Bantahan kepada Al-Ahnaf, Murji'atul Fuqaha, yang mengatakan iman itu hanyalah, ya, keyakinan dan ucapan, amal bukan termasuk iman. Oke, bagaimana dia mau menafsirkan man qala la ilaha illallah kalau amal bukan termasuk iman? Syahid, kalimat yang menjadi pokok dalil dalam hadis itu, wa kana fi qalbihi minal khairi mayazinu sya'iratan wa mayazinu burratan wa mayazinu dzarratan, ya. Sementara dalam kalbunya itu terdapat iman, pakai fi qalbihi, ya, lidalal istiqrar, bahwa iman itu benar-benar tertanam dalam hatinya, ya, bil iman wal yaqin wal mahabbah wal qabul wal inqiyad, ya, wasidq wal ikhlas. Kalau nggak ada itu semua nggak bisa iman itu tertanam dalam hatinya. Sementara dalam hatinya ada iman walaupun seberat satu biji syair,
gandum syair, satu seberat satu biji gandum bur, seberat satu biji dzarrah semut. Ya, benda-benda yang berbeda-beda beratnya menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat. Maksudul bab, pelajaran dari bab ini, isbat ziyadatil iman wa nuqsanihi wa yalzaminhu tafadulan nas fihi. Hadis ini menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, otomatis yalzaminhu, otomatis pemiliknya juga berbeda-beda. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun wa ma yatadzakkaru illa ulul albab. Ya, apakah sama orang yang awal ayat apa? Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa raqi'an yahdharul akhirata yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun wa yatadzakkaru illa ulul albab. Apa sama orang yang mengerjakan salat malam atau yang melakukannya tapi enggak ikhlas? Tentu jawabannya tidak. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Wal ilmu qalb. Ya, salat amal. Yahdharul akhirah. Ya, salat itu qaul wa amal. Salat itu ada bacaan, ada perbuatan, ya kan? Salat itu ada bacaan, ada perbuatan. Maka disebut sujadan. Ya. Ya, sajidan wa qa'iman. Sujud dan berdiri, ada perbuatan, ada bacaan. Ya. Yahdharul akhirah, takut kepada akhirat, yarju rahmat rabbi, mengharap surga. Amalan hati. Al khauf war raja, amalan hati. Qul hal yastawi alladziina ya'lamun, ilm. Qaul hati. Ya, maka sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, hati. Tidak sama. Ya. Jadi kalau iman bertambah dan berkurang, ya baik iman dalam kalbu atau iman dalam hati atau iman dalam ucapan atau iman dalam perbuatan bertambah dan berkurang, maka pemiliknya juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda, enggak sederajat sama semua. Kama tsabata fil kitabi was sunnah, sebagaimana telah sahih di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala babul iman bi na'imil qabri wa 'adzabihi wa khalqil jannati wan nar wa wujudihi mal'an al'ana wa qawlihi ta'ala an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Al-ayatus sadisah wa arba'in min surat Ghafir. Dalil wajibnya mengimani. Mana iman, tasdik wal amal. Dalil wajibnya mengimani, yani meyakini, mempercayai adanya nikmat kubur dan azab kubur. Ya. Serta wajibnya beramal untuk mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari siksa kubur. Wa khalqil jannati wan nar. Dalil wajibnya iman, wajibnya percaya adanya surga dan neraka, dan wajibnya beramal untuk mendapatkan surga dan selamat dari neraka. Wa wujudihima al-an. Dalil bahwa sekarang ini surga sudah diciptakan. Ya. Bahkan surga sudah diciptakan sebelum manusia ada, betul enggak? Surga sudah diciptakan sebelum manusia itu ada. Di mana Adam dulu ketika diciptakan? Di surga.
Surga sudah ada, diciptakan sejak sebelum manusia itu ada. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, tafsir firman Allah taala ayat 46 dari surat Ghafir. An-naru yuraduna 'alaiha, neraka diperlihatkan kepada Fir'aun, ghuduwan wa 'ashiyya, Fir'aun dan pasukannya ya, dan pengikutnya, ghuduwan wa 'ashiyyan, setiap pagi dan petang hari, ini setiap waktu. Setiap waktu neraka diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya. Wa yauma taqumus saah, kemudian hari kiamat nanti, adkhilu ala Fir'aun, masukkanlah ya, hari kiamat nanti Allah akan perintahkan kepada malaikat, masukkan ala Fir'aun, Fir'aun dan pengikutnya, asyaddal azab, kepada azab yang lebih berat. Fir'aun sudah mati ya, berapa ribu tahun yang lalu, ya kan? Dan Allah beritahu kita ya, Fir'aun selama di alam kubur itu diperlihatkan kepadanya siksa neraka setiap hari, setiap waktu. Nikmat kubur apa siksa kubur itu? Azab kubur ya. Kemudian hari kiamat dimasukkan ke neraka yang lebih berat, azab yang lebih berat. Ya, Pak, nikmat kubur, azab kubur ada. Ya. Ada nikmat kubur dan azab kubur ada. Ini dalil azab kubur. Ya, dalil nikmat kubur. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Ya. Bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Kalian jangan kira orang-orang yang syahid di perang fisabilillah itu mati, mereka itu hidup ya di sisi Allah, yurzaqun, mendapatkan rezeki. Nikmat kubur bukan? Nikmat kubur. Orang yang syahid fisabilillah banyak ya, dari pengikut para nabi sebelum nabi kita juga sudah ada yang syahid fisabilillah, ya kan? Ya, demikian pula para sahabat, mereka hidup di alam kubur, yurzaqun ya, dapatkan rezeki, dapatkan nikmat. Dalil nikmat kubur. Yang dimaksud dengan kubur, alam kubur, barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzah ya, sampai hari kiamat nanti. Dan ini termasuk perkara gaib. Ya, ini termasuk alladzina yu'minuna bil gaib. Iman kepada perkara gaib. Makna iman sebagaimana sudah sering kita baca di tafsir Muyassar ya. Tasdiq wal amal. Ya. Percaya akan adanya nikmat dan azab kubur, adanya surga dan neraka, dan beramal untuk mendapatkan nikmat dan surga, beramal untuk selamat dari azab kubur dan neraka. Al-haditsus sabi wal ishrun, hadis yang ke-27. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah fi kitab at-tauhid. Imam Ibnu Khuzaimah itu di dalam biografinya ya, ketika masih kecil ingin sekali belajar kepada Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Ya, kalau saya baca sejarah biografi beliau itu seakan-akan beliau, bahasa kita itu, tergila-gila dengan Al-Imam Abdullah ibn Al-Mubarak. Masih kecil waktu itu ya,
belum diizinkan sama orang tuanya. Wajib hafalkan Quran dulu. Selesai hafal Quran, ya, menjelang balik. Selesai hafal Quran menjelang balik, izin sama orang tuanya mau belajar ke tempat Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Tidak dibolehkan sama orang tuanya. Harus jadi imam dulu 1 tahun. Harus jadi imam sholat dulu 1 tahun, baru boleh pergi belajar, meninggalkan rumah pergi belajar. Maka ya, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, Abu Bakar Ibnu Khuzaimah Muhammad bin Ishaq jadi imam dulu, imamin sholat, ya, begitu balik ngimamin sholat 1 tahun, ya, jadi imam sholat 1 tahun. Setelah genap 1 tahun jadi imam sholat, baru diizinkan untuk rehlah, untuk safar, bepergian menuntut ilmu, ya. Ketika sedang belajar di salah satu guru di luar, belajar hadis, ya, di salah satu guru siapa begitu, mendengar berita wafatnya Ibnu Mubarak. Jadi belum sempat apa? Belum sempat berjumpa dengan Imam Ibnu Mubarak. Ya. Cinta itu tidak mesti memiliki, ya kan? Ya, sebahasa kita itu kalau saya baca itu, ini Imam Ibnu Khuzaimah ini tergila-gila benar sama Ibnu Mubarak. Masih kecil sudah mau pergi dari rumah, ya, belajar kepada Ibnu Mubarak. Kalau sekarang ya kayak Izu, ya, nah, yang baru balik, wah, sudah tergila-gila, pengen mondok pokoknya, pengen pergi dari rumah, pengen mondok, sampai di pondok juga pengen pulang, sampai rumah pengen ke pondok, bingung. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana Yahya bin Hakim, qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah an-Nafi an Ibnu Umar. Ubaidullah bin Umar an-Nafi an Ibnu Umar. Ubaidullah itu al-Umari, ya, keturunan dari keturunan Umar bin Khattab, dari keturunan Ibnu Umar. Nafi Maula Ibnu Umar. Ibnu Umar punya murid, ya, murid andalan, ya, 2, Nafi dan Salim. Salim itu putra beliau, Nafi itu bekas budak, ya kan, Maula. Nafi itu gurunya Imam Malik, gurunya Imam Malik, guru besarnya Imam Malik. Ketika zaman belajar dikisahkan, Imam Malik ketika zaman belajar itu kalau selesai sholat, salah satu dari 5 sholat subuh atau apa, mendatangi Nafi di sudut masjid, di lorong masjid, sendiri, ya, sendiri. Nafi itu imam besar, ya, ulama besar, ya, ilmunya luas. Yang belajar datang 1 dong tiap hari, Imam Malik. Makanya Malik jadi imam, ya, Malik jadi imam, ya.
Nafi itu diasuh oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah? Ya, diasuh oleh Ummu Salamah. Nafi itu kecilnya diasuh oleh Ummu Salamah dan sering ditegur sama Ummu Salamah apa? Lahan. Karena Nafi itu bukan aslul Arab, ya, bukan asli Arab. Jadi sering keliru-keliru bahasa Arabnya. Sering ditegur, namanya alhan. Sering ditegur bahasa Arabnya oleh Ummu Salamah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ahadukum yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli nar faqalu hadza maq'aduka hatta tub'atsa ilaihi. Na'udzubillah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza mata ahadukum, apabila salah seorang dari kalian mati, yurad alaihi, maka akan diperlihatkan kepadanya maq'aduhu, ya, tempat duduknya, ya, di akhirat nanti, bil ghadati wal asyi, pagi dan petang hari. Kalau salah satu dari kalian mati, kata Nabi SAW, tempat duduknya nanti hari kiamat itu di mana, surga atau neraka, diperlihatkan pagi dan petang hari. In kana min ahli nar, jika dia itu tertulis, tercatat sebagai penduduk neraka, faqalu, maka para malaikat akan berkata kepada dia, hadza maq'aduka, ini tempat dudukmu nanti di hari kiamat, neraka, hatta tub'ats ilaih, sampai kamu, ya, dibangkitkan. Azab kubur, Rasulullah SAW, ya, azab kubur. Qala ada haditsun sahih. Ini hadis yang sahih, ruwatuhu thiqat, para perawinya terpercaya, akhrajahu Ahmad, al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhum binahwihi. Qala al-Bukhari rahimahullah, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Bukhari bukan orang Arab, ya, Samarkand sana, ya, dekat-dekat, ya, dekat-dekat Rusia sana. Qala haddatsana Ismail bin Ulayyah, ponakan Imam Malik. Masya Allah, ya, pamannya imam, pamannya ulama besar, ponakannya juga jadi ulama, Ismail bin Ulayyah, Ismail bin Abi Ulayyah. Hadatsana Ismail bin Abi Ulayyah. Qala haddatsani Malik bin Anas, Imam Madinah. An Nafi, itu Nafi gurunya Imam Malik tadi. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Kalau dalam ilmu hadis itu ada namanya silsilatuz zahab. Ya. Rantaian perawi emas. Rantaian perawi yang emas. Ini yang mesti sahih. Ya. Kalau bagi Al-Imam Al-Bukhari, milik Al-Bukhari, rantai emas itu Malik an-Nafi an Ibni Umar, pasti sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli nar fa min ahli nar fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamah. Salah seorang dari kalian apabila dia mati, uridha alaihi, diperlihatkan kepadanya maq'aduhu, tempat duduknya di hari kiamat nanti,
Ya, pagi dan petang hari. Ingkan min ahlil jannah, jika dia ya termasuk penduduk surga, fa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahlul jannah. Jadi kalau di alam kubur itu sudah diperlihatkan tempat duduknya di surga, maka dia akan menjadi penduduk surga. Ingkana min ahlin nar, fa min ahlin nar. Kalau dia penduduk neraka, maka dia menjadi penduduk neraka. Jadi kalau di alam kubur itu diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka, berarti dia ahlun nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqal, lalu diberitahukan kepada dia, hadza maq'aduka, ini tempat duduk kamu hatta yab'atsakallahu yaumil qiyamah. Kamu dapatkan nanti di hari kiamat ketika Allah bangkitkan kamu. Nah, ini nikmat dan azab kubur. Kalau diperlihatkan tempat duduknya di surga, nikmat gak? Seneng gak? Seneng. Coba orang kuliah, ya, kemudian diperlihatkan kepada dia, ya, kalau kamu lulus ini nanti jabatan kamu ini. Seneng gak? Nah, iya, seneng dia. Lagi kuliah dibilang nanti kalau kamu lulus nih jabatan kamu, kursi empuk kamu, ya, gaji kamu ini, fasilitas yang kamu dapat ini. Seneng dia. Maka semangat dia kuliahnya untuk mendapatkan itu, jangan sampai gagal. Ya. Tapi kalau lagi kuliah diperlihatkan, ya ini tempat tugas kamu gitu. Ya, tempat tugas kamu di tengah hutan nanti, ya, ini fasilitas kamu, gubuk reot tanpa listrik, ya, pakai genset, ya, tanpa teman, ya, ini teman kamu, ya, temannya apa, anjing penjaga hutan, ya, ini gaji kamu, gajinya murah, ya, jauh di bawah UMR tempat dia kuliah, ya. Sedih nggak? Susah nggak? Susah dia, ya, nggak semangat dia kuliah, ya, atau dia pindah jurusan. Alhamdulillah masalah. Barakallahu fikum. Ya, begitu. Kalau di alam kubur diperlihatkan di tempat duduk kamu nanti di surga, seneng nggak? Seneng. Kalau diperlihatkan ini tempat kamu di neraka nih, alat-alat penyiksaan buat kamu di neraka nih, ya, ini panasnya neraka segini, ya, sekian ribu derajat nih panasnya neraka. Nah, sedih dia di alam kubur, tersiksa dia. Yuradu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi in kana min ahli nar faqalu hadza maq'adu hatta tub'atsa ilaihi. Ini, ya, maksudul bab, pelajaran dari hadis ini amran, ada dua pelajaran. Al awwalu itsbatu na'imil qabr wa 'adzabi. Hadis ini menetapkan adanya nikmat kubur dan siksa kubur. Kita mengimaninya dan kita beramal untuk mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari azab kubur. Itu makna iman. Ini maknanya iman. Adapun sekedar percaya tapi enggak beramal untuk mendapatkan nikmat kubur dan selamat dari siksa kubur, maka tidak dikatakan beriman. Tidak dikatakan beriman. Tsani, yang kedua, pelajaran kedua, khalqul jannati wan nar wujuduhumal an. Bahwa surga dan neraka itu sekarang sudah diciptakan. Surga dan neraka itu ada dan sekarang sudah diciptakan. Ya. Kama thabata fil kitabi wa sunnah min ghairi tahrifin wala ta'til. Sebagaimana telah ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah, kita tidak mengingkarinya. Kita tidak menganggap itu sekedar kiasan. Surga itu kiasan, siapa yang di dunia berbuat baik maka nanti mati dapat surga. Itu hanya kiasan aja. Ya, seperti keyakinannya karma. Keyakinan apa? Reinkarnasi, karma. Siapa yang di hidupnya berbuat baik maka nanti akan bereinkarnasi kepada orang baik. Siapa yang hidupnya berbuat jahat, reinkarnasi kepada hewan-hewan yang jahat. Ya. Enggak. Ya. Ilman anna azab al-qabr yanqasim ila qismain. Azab kubur itu ada dua. Qismul awal min azabi man azabuhu daimun, man azabuhu daimun la yanqati. Ya. Penghuni kubur yang azabnya abadi, la yanqati,
tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya. Ya, orang yang azab kuburnya abadi, tidak ada akhirnya, kal kafirin wal musyrikin, kal kufar wal musyrikin, orang-orang yang mati kafir, ya, orang-orang musyrik, ya. Kama akhbarallahu ta'ala an ahli Fir'aun, sebagaimana Allah beritahukan dalam surat Ghafir ayat 46 tentang Fir'aun dan pengikutnya itu yang kita baca tadi. Naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, neraka diperlihatkan kepadanya setiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'atu ala Fir'aun syaddal azab, dan hari kiamat masukkan Fir'aun kepada azab yang lebih berat. Kesmutsani, macam yang kedua, man azabuhu ila muddatin hatta yathara min dhunubihi thumma yatahawwal qabruhu min adzabin ila na'im. Ya, orang yang penghuni kubur yang azabnya itu hanya sementara, ya, sampai dia suci dari dosa-dosanya. Jadi azab kubur itu bagi orang beriman termasuk kafarah. Azab kubur itu bagi orang-orang beriman termasuk apa? Kafarah, penghapus dosa. Ya, azab kubur bagi orang-orang beriman termasuk kafarah, penghapus dosa. Kemudian alam kuburnya berubah min azab ila naim, dari azab, dari siksaan kepada nikmat. Hadzal qism khas bi usatul muwahhidin. Ini hanya berlaku bagi, ya, ahli tauhid, pelaku maksiat. Ahli tauhid, pelaku maksiat. Ini bagaimana kok 137, 138-nya kok begini? Ada kesalahan ini. Allahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar, nasallahu al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Nasallallahu na'imal qabr wa na'udzu bihi min adzabih. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.